Sekelumit persoalan masih terus melanda raksasa otomotif Jerman Volkswagen setelah berencana menutup sejumlah pabrik dan merumahkan ribuan karyawan. Kali ini, jajaran direksi perusahaan yang dikenal dengan nama VW itu mendapatkan bola panas dari para pekerjanya. Mengutip AFP, CEO VW Oliver Blume mengadakan pembicaraan dengan Kepala Dewan Pekerja Daniela Cavallo. Mereka membahas pemotongan biaya yang drastis diperlukan untuk menjaga agar produsen mobil tersebut tetap kompetitif. Belum disebutkan ingin menyegel paket langkah-langkah tahun ini untuk menopang VW yang telah berjuang dalam permintaan yang lemah dan transisi yang sulit ke kendaraan listrik. Di sisi lain, Cavallo telah menjanjikan perlawanan keras terhadap rencana tersebut. Guys, tahukah Anda Volkswagen didirikan pada tahun 1937 oleh Front buruh Jerman Deutsche Arbeitsfront atas perintah pemerintah Nazi dengan tujuan membuat mobil yang dapat dijangkau oleh masyarakat Jerman umum. Ferdinand Porsche, seorang insinyur otomotif terkenal, ditugaskan untuk merancang mobil yang dikenal sebagai Volkswagen yang berarti mobil rakyat. Proyek ini awalnya dikenal dengan nama Wagenkraft durch Freude, kekuatan melalui kegembiraan. Produksi massal mobil ini tertunda karena Perang Dunia II, di mana pabrik Volkswagen di Wolfsburg dialihkan untuk memproduksi kendaraan militer. Setelah perang, pabrik tersebut diambil alih oleh otoritas Inggris yang kemudian menghidupkan kembali produksi mobil untuk tujuan sipil, memulai kesuksesan komersial besar Volkswagen Beetle di pasar global. Volkswagen AG yang sekarang menjadi salah satu produsen mobil terbesar di dunia dimiliki oleh sejumlah besar pemegang saham publik dengan Porsche Automobile Holding SA menjadi pemegang saham mayoritas. Perusahaan ini berkantor pusat di Wolfsburg, Lower Saxony, Jerman. Wolfsburg tidak hanya menjadi pusat administrasi tetapi juga pusat utama produksi dan penelitian. Sejak didirikan, Volkswagen telah tumbuh menjadi konglomerat otomotif yang mengelola sejumlah merek terkenal lainnya seperti Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, dan Ducati, menjadikannya salah satu perusahaan otomotif paling berpengaruh dan beragam di dunia. Pada akhir tahun 2023, Volkswagen AG memiliki total aset senilai sekitar 630 miliar yang mencerminkan skala besar dan operasinya yang ekstensif. Produk Volkswagen yang paling terkenal tetaplah Volkswagen Golf yang telah menjadi salah satu mobil terlaris di dunia selama beberapa dekade. Selain itu, Volkswagen ID seri ini termasuk model seperti ID3 dan ID4 mewakili perubahan signifikan perusahaan menuju mobilitas listrik yang menyoroti komitmennya terhadap inovasi dan keberlanjutan dalam industri otomotif. Sebelumnya, rencana penutupan pabrik ini disebut-sebut akan melibatkan sejumlah pusat produksi di Jerman. Penutupan ini juga merupakan sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 87 tahun sejarah VW. Blume sendiri dipandang sebagai angin segar dalam pembaruan sejarah VW. Ia menduduki posisi CEO sejak 2022 menggantikan tokoh kontroversial Herbert Diess. Dalam waktu singkatnya sebagai CEO, Blume telah berupaya menyembuhkan penyakit VW dalam persaingan di pasar global. Sejumlah manuver yang dilakukan Blume termasuk investasi PW di produsen Cina XPeng dan perusahaan Amerika Serikat Rivian untuk menggarap teknologi otomotif. Meskipun proyek-proyek baru itu akan membutuhkan waktu untuk membuahkan hasil. Di sisi lain, Cavallo merupakan wanita pertama yang memimpin Dewan Pekerja VW. Ia memulai magang di produsen mobil itu setelah lulus SMA. Pada tahun 2002, sempat ia terpilih untuk mewakili pekerja di anak perusahaan VW Auto 5000. Pakar pasar mobil Stefan Bretzel mengatakan bahwa Cavallo dan Blume merupakan tokoh yang sangat cocok. Ia meramalkan akan ada solusi atas persoalan ini dari diskusi keduanya. Inilah bagaimana Volkswagen bangkit dari keterpurukannya. Pada tahun 2015, Volkswagen menghadapi serangkaian tantangan hukum setelah terungkapnya skandal yang mengguncang sektor otomotif. Puluhan juta mobil terdampak dan membuat harga saham anjlok pada tingkat yang mengkhawatirkan.
Jadi apa yang terjadi? Didirikan di Wolfsburg pada tahun 1937, Volkswagen diharapkan oleh pemerintah Jerman pada saat itu untuk memimpin revolusi industri otomotif di negara tersebut. Sejak itu, grup ini telah menjadi raksasa, memiliki banyak merek mobil terkenal termasuk Lamborghini, Porsche, Bentley, Audi, dan Ducati. Dengan penjualan yang kuat dan pangsa pasar global sebesar 12,1%, Volkswagen berdiri sebagai pesaing tangguh Toyota, produsen mobil terbesar di dunia. Namun masalah muncul. Pada tahun 2013, sekelompok mahasiswa di Amerika Serikat menemukan bahwa emisi dari unit Volkswagen Diazzo sangat tinggi dibandingkan dengan data resmi yang dirilis. Setelah diselidiki, Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau EPA menemukan bahwa ternyata mesin Volkswagen Diazzo dirancang untuk memanipulasi pengukuran emisi. Volkswagen telah menulis kode tambahan ke dalam perangkat lunak kontrol mesin yang memungkinkan untuk menyesuaikan kinerja dan memanipulasi emisi selama pengujian emisi dengan mengurangi horsepower sebenarnya dari mesin saat diuji. Pengurangan horsepower itu tentunya untuk mengurangi polutan yang dihasilkan. Namun setelah pengujian selesai, mesin akan kembali beroperasi normal dan mengeluarkan polutan pada tingkat 10-40 kali lebih tinggi dari standar yang diizinkan. Pengungkapan ini mengejutkan. Selama beberapa bulan berturut-turut, Volkswagen mendominasi berita utama dalam liputan media yang luas mengenai serangkaian tuntutan hukum. Dari puncak kejayaannya, Volkswagen dengan cepat menjelma menjadi sebuah beban, tidak hanya bagi industri otomotif, tetapi juga bagi perekonomian Jerman secara keseluruhan. Produsen mobil ini kemudian merambah ke pasar mobil listrik dan mengumumkan rencananya untuk melakukan elektrifikasi menyeluruh pada sejumlah model mobil terlaris yang menandakan komitmennya terhadap praktik ramah lingkungan. Pada tahun 2021, CEO Volkswagen Herbert Diess mengumumkan rencana untuk menghabiskan 100 miliar dolar Amerika Serikat untuk kendaraan listrik dan pengembangan perangkat lunak selama 5 tahun ke depan. Pada tahun 2022, mobil listrik menyumbang 7% dari total penjualan kendaraan Volkswagen, setara dengan lebih dari 570.000 mobil. Pada bulan Maret tahun lalu, produsen mobil ini mengumumkan investasinya sebesar 122 miliar euro, yang diperkirakan akan mencapai 180 miliar euro pada tahun 2027. Dari jumlah tersebut, 68% akan dialokasikan untuk program elektrifikasi dan digitalisasi. Dengan ambisi yang ditetapkan pada tahun 2025, targetnya adalah 20% dari penjualan kendaraan global Volkswagen akan menggunakan mesin listrik. Namun demikian, pertanyaan terbesar di pasar saat ini adalah apakah upaya Volkswagen cukup untuk tidak hanya bersaing, tetapi juga mengungguli raksasa mobil listrik lainnya di masa depan, dan mampukah bisnis ini kembali ke puncak seperti beberapa tahun sebelumnya.